Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarikian and Family. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan analisa singkat dua saham mid cap yang kinerjanya cukup menarik di tahun ini. Istilah mid cap sering ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar di antara 500 miliar hingga 10 triliun. Kenapa kali ini aku bahas saham-saham mid cap? Karena menurutku diversifikasi portfolio sebaiknya bukan hanya berdasarkan sektor, tetapi penting juga untuk mendiversifikasi portfolio saham berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar cenderung lambat bergerak harganya jika dibandingkan dengan saham-saham dengan kapitalisasi pasar sedang atau yang sering disebut mid cap. Di antara sekian banyak saham mid cap, ada juga kok yang kinerja bisnisnya baik. Di antaranya adalah Metro Data Electronics dengan kode saham MTDL dan Steel Pipe Industry of Indonesia dengan kode saham ISSP. Harga saham MTDL naik 63,29% year to date dan harga saham ISSP naik 79,76% year to date. Kinerja kedua saham ini mengalahkan kinerja IHSG yang minus 0,44% year to date. Sebelum kita lihat lebih dalam masing-masing saham tersebut, disclaimer dulu ya. Pembahasan dalam video ini bukan bersifat rekomendasi untuk beli ataupun jual, dan setiap keputusan dalam berinvestasi saham adalah tanggung jawab masing-masing investor. Kita mulai dari Metro Data Electronics dulu ya. Metro Data Electronics adalah perusahaan ternama di Indonesia dalam bidang informasi teknologi dan komunikasi. Baru aja bulan Agustus kemarin ini, Metro Data Electronics dinobatkan oleh Forbes Indonesia sebagai salah satu perusahaan dalam daftar 50 perusahaan terbuka terbaik di Indonesia. Dan bukan hanya tahun ini aja, Metro Data juga pernah masuk dalam daftar Forbes Indonesia di tahun 2020, 2018, 2016, dan 2014. Kapitalisasi pasarnya sebesar 6,33 triliun dan memiliki dua bisnis utama. Yang pertama adalah distribusi software dan hardware teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut ICT. Produk yang mereka distribusikan lengkap sekali, mulai dari PC, infrastructure as a service, network and security, server, dan lain-lain. Bisnis utama keduanya adalah solution and consulting business, di mana mereka membantu perusahaan-perusahaan mencapai transformasi digital dengan metode yang mereka sebut sebagai solusi 8 pilar. Dari sisi kinerja bisnis perusahaan, Metro Data Electronics konsisten menghasilkan laba bersih dari tahun 2017 hingga 2020. Laba bersih di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 47,5% jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini sejalan dengan earning per share-nya yang juga terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Untuk tahun 2021, berdasarkan laporan keuangan semester 1 kemarin, MTDL mengalami kenaikan pendapatan sebesar 23,5% dan kenaikan laba bersih sebesar 55,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi fundamental sahamnya, price to earning MTDL 12 bulan terakhir adalah 14,21. Acuan umum yang sering digunakan untuk menilai suatu saham itu undervalued atau murah adalah jika price to earning ratio-nya di bawah 15 dan nilai price to earning ratio MTDL memenuhi kriteria tersebut. Nilai price to sales-nya adalah 0,42. Acuan yang biasa digunakan sebagai nilai price to sales yang bagus adalah jika di bawah 1. Price to cash flow MTDL sebesar 5,03 masih di bawah 15, yaitu angka yang sering digunakan untuk menilai bagus tidaknya suatu saham. Return on equity-nya 19,38%, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 19,38% dari ekuitas yang dimiliki. Nilai price to book value-nya adalah sebesar 2,59, lebih besar dari 1, yang artinya harga sahamnya sudah melebihi nilai bukunya alias udah mahal. Dari sisi hutang, rasio hutangnya terhadap ekuitas menurun dari tahun 2017 ke tahun 2020. Rasio utang di semester 1 2021 adalah sebesar 0,8, masih di bawah 1, yang artinya bagus karena jumlah utangnya tidak melebihi ekuitas atau modal yang dimiliki. Dari 6 rasio ini yang biasa digunakan untuk menganalisa fundamental suatu saham, hanya PBV-nya aja yang melebihi angka acuan umum yang biasanya digunakan. Mengenai prospek ke depan, berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Metro Data Electronics untuk memperkuat bisnisnya. Yang pertama adalah bermitra dengan Dell Alienware untuk memperkuat segmen produk-produk gaming.
mengingat selama pandemi ini minat akan gaming semakin meningkat. Dan yang kedua adalah berinvestasi di perusahaan startup. Metro Data Electronics telah menandatangani kesepakatan investasi sebesar 500.000 US dollar. Saham yang kedua adalah ISSP milik perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia atau biasanya disingkat SPINDO. Perusahaan ini adalah produsen pipa baja dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Berikut ini adalah jenis-jenis pipa yang diproduksi oleh SPINDO. Kapitalisasi pasarnya adalah sebesar 2,17 triliun. Dari sisi kinerja bisnisnya, perusahaan ini menghasilkan pendapatan dan laba bersih yang meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, namun turun di tahun 2020 karena pandemi. Kenaikan laba bersihnya dari tahun 2017 hingga 2020 adalah sebesar 1.935,2%. Pendapatan dan laba bersih di tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatannya turun sebesar 22,7%, dan laba bersih turun sebesar 5,3%. Hal ini juga terlihat dari pergerakan EPS-nya. Untuk semester 1 tahun 2021, kinerja perusahaan SPINDO ini baik sekali. Pendapatannya naik 37% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, dan laba bersihnya bahkan naik lebih gila lagi, yaitu sebesar 9.579%. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan dari penjualan di dalam negeri sebesar 32% dan peningkatan ekspor sebesar 28%. Dari sisi fundamental sahamnya, price to earning masih jauh lebih kecil dari 15, artinya masih undervalued atau murah. Nilai price to sales-nya adalah 0,5, yang juga masih di bawah acuan yang biasa digunakan yaitu 1. Price to cash flow ISSP sebesar 7,5, masih di bawah 15, angka yang sering digunakan untuk menilai bagus tidaknya suatu saham. Nilai return on equity-nya 12,69%, sedikit di bawah angka acuan 15%. Nilai price to book value-nya adalah sebesar 0,58, lebih kecil dari 1, yang artinya harga sahamnya masih di bawah nilai bukunya alias masih murah. Dari sisi utang, rasio utang terhadap ekuitas menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Rasio utangnya di semester 1 2021 ini adalah sebesar 1,06 yang sedikit di atas angka acuan yang biasa digunakan, yang artinya hutangnya sedikit lebih besar daripada ekuitas atau modal yang dimiliki. Dari 6 rasio ini yang biasanya digunakan untuk menganalisa fundamental suatu saham, return on equity dan debt to equity ratio-nya yang tidak memenuhi angka acuan yang umum digunakan. Untuk prospek ke depan, setidaknya sampai akhir tahun ini, SPINDO tidak menurunkan target laba bersih 2021-nya meskipun saat ini masih pandemi. Mereka menargetkan laba bersih sebesar 490 miliar yang kurang lebih sama dengan laba bersih di tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Melihat bahwa mereka sudah mencapai laba bersih 254,19 miliar di semester 1 kemarin, sangat besar kemungkinan untuk mereka mencapai target laba bersih 490 miliar di tahun 2021 ini. Dari analisa sederhana tadi, menurutku kedua saham ini masih sangat menarik untuk dikoleksi. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.